Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita beribadah dalam ibadah Sabtu Sunyi. Kita menghayati Bapa Tuhan Yesus Kristus, seraya kita menyongsong fajar baru melalui kebangkitannya. Marilah kita mengambil waktu sejenak, kita mengambil waktu teduh, kita masuk dalam ibadah ini. Saudaraku yang terkasih, Dia yang terbaring di dalam kubur dialah Mesias Sang Kristus, penyelamat dan pembaharu manusia serta dunia. Damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, dalam penghayatan kita mengenang apa yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus saat Tuhan Yesus mati, disalib dan dikuburkan. Mari kita hayati melalui pembacaan di Injil Matius pasalnya yang ke-27 ayat 57 sampai 66 yang demikian. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkan kepadanya, dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu, dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Maria Magdalena dan Maria yang lain adalah simbol kesetiaan seorang sahabat di tengah-tengah situasi yang penuh dengan kecurigaan, diskriminasi, bahkan penolakan. Mereka tetap menunjukkan cinta mereka kepada sahabatnya yang wafat, juga semua karena cintanya. Dalam suasana kehilangan dan duka, seberkas doa tidak lupa mereka bawa. Teriring semangat untuk menyatu dalam kebenarannya dan laku hidup suci,
sebagaimana yang telah ditorehkan dalam sejarah kehidupannya. Dalam kegundahan dan kedukaan mereka, terdengar sayup-sayup doa penuh percaya agar Dia Tuhan tetap beserta. Kita diberi waktu untuk menaikkan doa pribadi dan doa bersama. Di dalam doa pribadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, berdoalah untuk keluarga, doakanlah untuk masyarakat, doakanlah untuk bangsa dan negara, doakanlah untuk situasi saat ini, agar Tuhan segera menolong, agar Tuhan segera melawat bangsa kita, agar segera selesai pandemi virus COVID-19. Diberikan waktu bagi Bapak Ibu Saudara sekalian untuk berdoa secara pribadi, dan saya akan lanjutkan dalam doa bersama. Kristus, Engkau pernah bersabda, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kasih yang besar itu telah Engkau nyatakan buat kami. Oleh karena itu ya Kristus, tolonglah kami agar kami sungguh menjadi sahabat-sahabat-Mu yang menghargai wafat-Mu, melalui kematian-Mu kami diingatkan akan keinginan duniawi kami semuanya sia-sia. Melalui kematian-Mu kami juga diingatkan akan betapa besarnya dosa-dosa kami. Engkau rela untuk menebus kami. Ya Kristus, dengarkanlah doa kami kami haturkan kepadamu. Tolonglah kami, berkatilah kami, lawatlah bangsa kami, agar segera pulih dan dapat melanjutkan semua cita-cita luhur bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, menghayati kembali rangkaian bacaan kita malam hari ini di ayatnya yang ke-62 dan 66. Kita hayati bersama. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan,
Kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, "Sudah 3 hari aku akan bangkit." Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia. Lalu mengatakan kepada rakyat, "Dia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebalik-baliknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka mematrai kubur itu dan menjaganya. Saudara-saudari yang terkasih, melalui bacaan itu kita hayati bersama. Kita tahu bahwa kebencian terhadap sesama merusak pikiran. Bahkan tidak hanya itu, kebencian merusak kehidupan. Hal itu tampak jelas ditunjukkan oleh orang-orang Farisi kepada Yesus. Yesus yang menawarkan model kehidupan surgawi dipandang sebagai penyesat, disiksa, disalibkan, dan wafat. Kebencian itu tidak berhenti, tetap berlanjut kepada siapapun juga yang mau mempraktekkan hidup itu.
Kebencian kadang kala terlalu kuat sehingga terkadang bahkan seringkali tidak mampu dikoyakkan oleh belas kasihan. Akankah kita terpikat oleh kebencian yang merusak itu? Atau kita menengadah ke atas menatap sang surya kehidupan, yaitu Yesus sang terang dunia? Di dalam terangnya ada kasih sejati, kasih yang sangat murah hati, kasih yang selalu ingin memberi, kasih yang tidak pernah untuk membenci. Kiranya kita semua memiliki hatinya Yesus yang penuh kasih, teduh dan agung, yang memberkati kehidupan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku pinta kau selalu dekat ya Tuhanku, di kancah pergumulan jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari bersama kita akan akhiri ibadah ini. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Anna darah Maria, yang berita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan diburukan turun dalam kerajaan maut. Pada yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ini kita akan bersama mengakhiri, dan pulanglah dalam damai sejahtera, dan kiranya Tuhan Yesus yang wafat dan bangkit meneguhkan iman saudara sekarang ini dan seterusnya dan kini. Arahkan hatimu, terimalah berkat-Nya. Sebab Ia sendiri bersabda, jangan sedih dan takut, sebab aku Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga. Aku telah mengalahkan maut dan dunia. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan cintanya Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bahwa ibadah saat ini telah selesai. Kita merefleksikan kembali wafatnya Tuhan Yesus dalam Sabtu Sunyi ini. Kita semua memohon berkat agar melalui refleksi malam yang sunyi ini, di Sabtu Sunyi ini, kita bersama yakin bahwa melalui wafat Tuhan Yesus kita dapat memaknai kehidupan kita lebih baik lagi. Saya mendoakan kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan selamat menyiapkan diri menyongsong Paskah, dan Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.